Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk di kulit seakan membawa sengatan aneh yang merayap hingga ke tulang. Anindita memarkir mobil sedan sederhananya agak jauh dari lobi utama restoran. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat pancaran kemewahan yang palsu dari gedung itu. Restoran, La Serenita, tempat yang ironisnya berarti ketenangan, adalah saksi bisu awal mula pernikahannya dengan Arya. Di sanalah Arya pertama kali melamarnya, dengan janji-janji setinggi langit dan tatapan yang dulu ia kira penuh dengan ketulusan. Kini, tempat itu akan menjadi saksi kehancuran semua janji tersebut. Anindita menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang bergemuruh seperti genderang perang. Ia merapikan blus sederhana berwarna krem dan rok panjang coklatnya. Tidak ada riasan di wajahnya, hanya pelembab tipis. Ia sengaja berpenampilan seperti ini, persis seperti citra istri rumahan sederhana yang selama ini ia sandang dengan sabar. Ia tidak datang untuk berperang dengan amarah, ia datang untuk mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya. Dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa, ia memasuki lobi restoran. Aroma masakan mahal dan parfum mewah segera menyambutnya. Suara denting garpu dan pisau di atas piring porselen berpadu dengan alunan musik klasik yang lembut. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya, tatapan mereka seolah mengukur nilainya dari pakaian yang ia kenakan, lalu dengan cepat membuang muka, menganggapnya tidak sepadan dengan lingkungan mereka. Anindita tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada satu titik di sudut ruangan, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Di sana, di meja favorit mereka dulu, duduklah Arya, suaminya. Pria itu tampak begitu gagah dengan kemeja birunya yang licin, tertawa lepas sambil menyuapkan sepotong kue ke mulut wanita di hadapannya. Wanita itu, Rina, menerima suapan itu dengan manja, jemarinya yang lentik dengan kuku merah menyala sesekali menyentuh punggung tangan Arya. Mereka tampak seperti pasangan sempurna dari sampul majalah, kontras dengan Anindita yang seperti figuran salah masuk panggung. Rasa sakit itu ada, tajam menusuk ulu hatinya, tetapi sudah ia kendalikan. Rasa sakit itu telah ia proses selama berminggu-minggu, sejak pertama kali ia menemukan bukti tak terbantahkan. Hari ini bukan hari untuk air mata. Hari ini adalah hari perhitungan. Anindita melanjutkan langkahnya, melewati meja-meja lain tanpa ragu. Suara hak sepatunya yang tidak seberapa tinggi terdengar pelan di atas lantai marmer, namun entah kenapa, langkah itu terasa berat dan bergema. Semakin dekat ia ke meja itu, semakin jelas ia mendengar tawa renyah Rina dan suara Arya yang memuja. Pemandangan itu begitu nyata, begitu kurang ajar, seolah mereka sengaja memamerkan pengkhianatan mereka di tempat paling terbuka. Akhirnya, ia tiba di sisi meja mereka. Ia hanya berdiri diam, menunggu mereka menyadari kehadirannya. Butuh beberapa detik sampai Arya, yang hendak menyuap lagi, merasakan ada bayangan yang menghalangi cahaya. Ia mendongak. Wajah Arya berubah dalam sekejap. Senyum hangatnya membeku, matanya membelalak kaget, dan tangannya yang memegang garpu berhenti di udara. Pucat pasi adalah kata yang tepat untuk menggambarkan warna wajahnya. Anindita, suaranya terbata, nyaris seperti bisikan. Rina, yang merasa terganggu, menoleh dengan kening berkerut. Tatapannya menyapu Anindita dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Senyum sinis langsung terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Ia sama sekali tidak terkejut atau merasa bersalah. Ia justru tampak menantang. Oh, jadi ini istrimu, Arya? Yang katanya sakit-sakitan di rumah? Ejek Rina, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh meja sekitar. Arya tampak semakin panik. Rina, jangan. Bisiknya, mencoba memperingatkan. Namun Rina tidak peduli. Ia justru semakin menjadi-jadi. Ia berdiri, membusungkan dadanya, merasa superior dengan gaun mahalnya dan perhiasan yang berkilauan. Dengar, ya, Mbak siapapun namamu, kata Rina dengan dagu terangkat. Lihat dirimu di cermin. Pakaianmu kusam, wajahmu pucat, tidak ada menarik-nariknya sama sekali. Apa kamu tidak sadar kalau kamu itu tidak selevel lagi dengan Arya? Arya itu direktur sukses. Pergaulannya kelas atas. Sementara kamu itu cuma beban yang memalukan baginya. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina adalah hinaan yang tajam, dirancang untuk merobek harga diri Anindita. Beberapa pengunjung mulai berbisik-bisik, menikmati drama pagi itu. Arya berusaha menarik lengan Rina untuk duduk kembali. Rina, cukup. Kita bicarakan ini nanti, katanya dengan suara bergetar.
Tapi Rina menepis tangannya dengan kasar. Amarahnya kini tertuju pada Arya. Bicarakan nanti? Kenapa? Kamu malu? Harusnya dari dulu kamu selesaikan urusanmu dengan perempuan kampung ini, bentaknya. Kemudian, ia kembali menatap Anindita dengan sorot mata penuh kemenangan palsu. Aku kasihan padamu. Tapi di sisi lain, aku juga muak. Kamu tidak pantas untuk Arya. Kamu hanya menghambat masa depannya yang cerah bersamaku. Keheningan sesaat menyelimuti meja mereka. Anindita hanya diam, menatap Rina dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran seperti yang diharapkan Rina. Ketenangannya yang aneh ini justru membuat Rina semakin jengkel. Merasa di atas angin dan ingin memberikan pukulan terakhir yang mematikan, Rina mengucapkan kalimat yang akan ia sesali seumur hidupnya. Arya, aku sudah tidak tahan lagi, katanya dengan suara melengking. Aku mau semua orang di sini jadi saksi. Talak dia sekarang juga. Ceraikan perempuan ini di depanku, di depan semua orang. Buktikan kalau kamu benar-benar mencintaiku dan serius denganku. Permintaan itu begitu keterlaluan, begitu tidak tahu diri, hingga membuat suasana restoran menjadi tegang. Semua mata kini tertuju pada Arya, menunggunya membuat keputusan. Wajah Arya kini bukan hanya pucat, tapi juga dipenuhi keringat dingin. Ia terjebak. Ia menatap Anindita dengan tatapan memohon, seolah meminta istrinya untuk pergi dan menyelamatkannya dari situasi ini. Disinilah momen yang ditunggu-tunggu Anindita. Saat semua tekanan berada di puncaknya, saat Rina tersenyum penuh kemenangan, dan saat Arya berada di ambang kehancuran, Anindita melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tertawa. Bukan tawa histeris atau tawa getir. Itu adalah tawa yang renyah, lepas, dan terdengar sangat geli. Tawa itu mengalun jernih, memecah keheningan yang mencekam. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seolah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Rina tertegun, senyumnya lenyap. Para pengunjung lain saling berpandangan, bingung. Tapi Arya, ia tidak bingung. Ia tahu persis arti tawa itu. Saat mendengar tawa Anindita, seluruh sisa warna di wajah Arya seakan tersedot habis. Matanya membelalak ngeri, bibirnya bergetar hebat. Kepanikan yang luar biasa menjalari dirinya, sebuah teror murni yang membuat lututnya terasa lemas. Ia seolah baru saja melihat vonis matinya dijatuhkan dengan cara yang paling elegan. Karena selama ini, hanya Arya yang tahu, di balik penampilan sederhana Anindita, di balik citra istri rumahan yang sabar, tersembunyi sebuah rahasia besar yang mampu melenyapkan seluruh dunia palsu yang telah ia bangun. Tawa itu adalah pertanda, bel pembuka tirai dari sebuah pertunjukan kehancuran yang pemeran utamanya adalah dirinya sendiri. 5 tahun yang lalu, Anindita berdiri di depan sebuah nisan marmer yang dingin. Nama ayahnya, seorang konglomerat yang membangun bisnisnya dari nol, terukir jelas di sana. Hari itu, hujan turun dengan lembut, seolah langit pun ikut berduka. Tapi di dalam hati Anindita, yang ada bukan hanya duka, melainkan juga sebuah kelelahan yang mendalam. Sejak ia remaja, hidupnya selalu dikelilingi oleh kemewahan dan orang-orang yang mendekat dengan motif tersembunyi. Teman-teman yang hanya memanfaatkannya, kekasih yang ternyata hanya mengincar harta keluarganya. Ayahnya selalu memperingatkannya, uang bisa menunjukkan sifat asli seseorang. Nah, tapi terkadang, ia juga bisa menutupi sifat asli itu. Berhati-hatilah. Wasiat terakhir, ayahnya memberinya kendali penuh atas seluruh kerajaan bisnis mereka. Sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Saat itulah, di tengah kesunyian pemakaman, Anindita membuat sebuah keputusan radikal. Ia akan menanggalkan nama keluarganya yang besar, menyembunyikan kekayaannya, dan hidup sebagai orang biasa. Ia ingin mencari cinta yang tulus. Seseorang yang akan mencintainya sebagai Anindita, bukan sebagai pewaris tahta bisnis raksasa. Ia pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggir kota, peninggalan ibunya, dan mulai bekerja di sebuah perpustakaan kota. Di sanalah ia bertemu Arya. Arya saat itu hanyalah seorang staf junior di sebuah perusahaan kecil, dengan mimpi-mimpi besar dan gaji yang pas-pasan. Ia datang ke perpustakaan hampir setiap hari untuk membaca buku-buku tentang bisnis dan manajemen. Anindita tertarik pada ambisinya, pada semangat di matanya yang tampak begitu murni. Arya tidak pernah tahu siapa Anindita sebenarnya. Di matanya, Anindita adalah seorang pustakawan yang lembut, pendengar yang baik, dan memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Mereka jatuh cinta. Arya sering berbicara tentang cita-citanya untuk memiliki perusahaan sendiri, untuk menjadi orang sukses. Anindita, dengan tulus, ingin melihat pria yang dicintainya itu berhasil. Setelah setahun berpacaran, Arya melamarnya di restoran La Serenite,
yang saat itu bahkan terasa terlalu mahal bagi mereka. Dengan cincin perak sederhana, Arya berjanji akan bekerja keras untuk membahagiakannya. Anindita menangis haru, percaya bahwa ia telah menemukan ketulusan yang selama ini ia cari. Setelah mereka menikah, Anindita memutuskan untuk mewujudkan mimpi suaminya, sekaligus menguji kesetiaannya. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Melalui Pak Anton, pengacara kepercayaan keluarganya yang sudah ia anggap seperti paman sendiri, Anindita mendirikan sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi. Semuanya diatur dengan sangat rapi. Perusahaan itu didanai sepenuhnya oleh Anindita, tetapi melalui serangkaian perusahaan cangkang yang rumit sehingga jejaknya tidak akan pernah terlacak. Pak Anton kemudian bertindak sebagai perwakilan dari investor misterius yang berbasis di luar negeri. Investor inilah yang kemudian menemukan potensi Arya. Arya, yang saat itu sedang kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik, merasa seperti mendapat durian runtuh ketika ia dihubungi oleh firma perekrutan eksekutif. Ia melalui serangkaian wawancara dan tes, yang semuanya telah dirancang untuk membuatnya lolos. Akhirnya, ia ditawari posisi sebagai direktur utama di perusahaan baru itu, PT Cipta Gemilang. Gaji yang ditawarkan sangat fantastis, fasilitasnya mewah, dan ia diberi kebebasan penuh untuk membangun perusahaan dari awal. Arya mabuk kepayang oleh kesuksesan instannya. Ia pulang ke rumah dengan berita gembira itu, dan Anindita menyambutnya dengan pelukan hangat, berpura-pura terkejut dan bangga. Inilah awal dari sandiwara mereka. Anindita berhenti dari pekerjaannya di perpustakaan dan menjadi ibu rumah tangga penuh. Ia sengaja menciptakan citra istri yang bergantung sepenuhnya pada suami. Ia membiarkan Arya yang mengatur semua keuangan rumah tangga, membiarkan Arya yang menjadi pusat perhatian di pertemuan keluarga. Ia ingin melihat, apakah Arya akan tetap menjadi pria yang sama, pria sederhana dengan mimpi besar yang ia kenal di perpustakaan. Awalnya, semua berjalan baik. Arya masih menjadi suami yang penuh perhatian. Ia akan pulang dan menceritakan semua tantangan pekerjaannya kepada Anindita, meminta pendapatnya. Anindita, dengan pengetahuannya yang luas tentang bisnis warisan ayahnya, sering memberikan masukan-masukan brilian yang ia samarkan sebagai ide iseng, atau pemikiran sederhana seorang ibu rumah tangga. Arya, tanpa sadar, menggunakan ide-ide istrinya untuk memajukan perusahaan. Perusahaan itu pun melesat dengan cepat di bawah kepemimpinannya yang dipandu secara rahasia oleh Anindita. Namun, kesuksesan mengubah Arya secara perlahan tapi pasti. Ia mulai meremehkan pendapat Anindita, menganggapnya tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis yang kejam. Ia mulai sering pulang larut dengan alasan rapat penting. Ia mulai membeli barang-barang mewah yang tidak mereka butuhkan. Ia menjadi sombong dan angkuh. Anindita merasakan perubahan itu dengan hati pedih, tetapi ia tetap diam, memberinya kesempatan. Ia berharap ini hanyalah fase. Puncaknya adalah ketika ia menemukan nama Rina. Rina adalah manajer pemasaran di perusahaan kompetitor. Anindita, yang memiliki akses penuh ke semua laporan perusahaannya, tahu bahwa Arya sering bertemu Rina dengan alasan negosiasi bisnis. Namun, intuisinya mengatakan ada hal lain. Melalui sistem keamanan siber yang ia pasang di seluruh aset perusahaannya, termasuk ponsel dan laptop dinas Arya, Anindita mulai melihat kebenaran yang menyakitkan. Pesan-pesan mesra, foto-foto mereka di hotel, dan tagihan kartu kredit untuk hadiah-hadiah mahal bagi Rina. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia kira tulus, ternyata sama saja dengan pria-pria lain di masa lalunya. Ujian yang ia ciptakan telah menunjukkan sifat asli Arya, seorang pria lemah yang silau oleh harta dan kekuasaan, meskipun kekuasaan itu sendiri adalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh istrinya. Selama beberapa minggu, Anindita mengumpulkan semua bukti dalam diam. Setiap malam, ia masih menyambut Arya pulang dengan senyuman, menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan mendengarkan kebohongan-kebohongannya tentang betapa melelahkan pekerjaannya. Setiap senyuman dan setiap sentuhan terasa seperti sandiwara yang menyakitkan. Ia tidak lagi melihat suaminya, ia hanya melihat seorang penipu yang tidur di ranjangnya. Keputusan untuk mengakhiri semuanya datang pada suatu pagi, 3 hari yang lalu. Arya dengan antusias bercerita bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis penting keluar kota selama 2 hari. Namun, sebuah kesalahan kecil menghancurkan semua kebohongannya. Sebuah email konfirmasi reservasi untuk 2 orang di restoran La Serenite, untuk sarapan di hari Sabtu, atas nama Arya dan Rina, tidak sengaja terkirim ke alamat email keluarga yang terhubung ke tablet di rumah. Anindita membacanya dengan hati yang dingin. Inilah akhirnya. Mereka tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga berani melakukannya di tempat yang paling bersejarah bagi pernikahan mereka. Itu adalah penghinaan terakhir yang tidak bisa ia tolerir. Pagi itu,
Saat Arya mencium keningnya dan berangkat dengan kopernya, Anindita tidak merasakan apa-apa lagi selain kelegaan. Ia membiarkan Arya pergi. Ia memberinya waktu beberapa jam untuk menikmati kemewahan palsunya untuk terakhir kali. Setelah itu, ia berganti pakaian dengan blus krem dan rok coklatnya, mengambil kunci mobil sedannya, dan berkendara dengan tenang menuju restoran itu. Ia sudah siap. Panggung sandiwara ini harus diakhiri, dan ia akan menjadi orang yang menurunkan tirainya. Tawa Anindita perlahan mereda, menyisakan keheningan yang aneh dan berat di sekitar meja mereka. Udara di restoran mewah itu seolah mengental, dipenuhi tatapan bingung dari pengunjung lain dan kepanikan murni yang terpancar dari wajah Arya. Hanya Rina yang masih belum mengerti, wajahnya menampilkan campuran antara jengkel dan bingung. Baginya, tawa itu adalah respons orang gila, tanda bahwa mental istri Arya sudah tidak stabil karena tekanan. Ia merasa semakin menang. Ia tidak tahu bahwa tawa itu adalah genderang perang yang baru saja ditabuh, menandai akhir dari dunianya yang nyaman. Anindita menarik kursi dari meja sebelah dan duduk dengan anggun, menyilangkan kakinya. Gerakannya begitu tenang, begitu kontras dengan kekacauan emosi yang baru saja meledak. Ia menatap Rina, tatapan matanya kini berubah dari geli menjadi dingin menusuk. "Jadi, kamu mau Arya menalaku sekarang juga?" tanyanya dengan suara datar. "Baiklah, aku tidak keberatan. Aku bahkan sudah menyiapkan surat-suratnya, tinggal tanda tangan saja." Jawaban itu lagi-lagi di luar dugaan. Rina mengira akan ada tangisan, permohonan, atau setidaknya amarah. Kesiapan Anindita untuk bercerai justru membuatnya sedikit goyah, tapi dengan cepat ia mengembalikan topeng arogansinya. "Bagus kalau kamu sadar diri," desisnya. "Setidaknya kamu punya sedikit harga diri untuk tidak mengemis." Anindita tersenyum tipis. Senyuman itu tidak mencapai matanya. "Oh, ini bukan soal harga diri. Ini soal efisiensi," jawabnya. "Tapi ada beberapa hal teknis yang perlu kita pikirkan. Aku hanya ingin bertanya, setelah Arya menalaku, kalian berdua berencana mau tinggal di mana?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun bagi Arya, pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Rina, dalam keangkuhannya, menjawab dengan cepat sambil tertawa mengejek. "Tentu saja di apartemen mewah kami. Kamu pikir kami akan tinggal di gubuk reot sepertimu?" katanya, melirik Arya seolah mencari dukungan. Arya hanya bisa menelan ludah, tidak berani menatap mata Anindita. "Apartemen mewah yang itu, ya?" Anindita melanjutkan, suaranya tetap tenang. "Apartemen 3 kamar di pusat kota, dengan pemandangan taman. Yang cicilan bulanannya dipotong langsung dari gaji Arya." Rina mengangguk bangga. "Tentu saja. Arya mampu membayarnya." Anindita menoleh ke suaminya. Tatapannya tajam. "Gaji dari perusahaan yang mana, Arya?" "PT Cipta Gemilang. Kan? Perusahaan yang mengangkatmu dari bukan siapa-siapa menjadi seorang direktur utama." Arya hanya bisa mengangguk kaku, keringat mulai membasahi pelipisnya. "Bagus," kata Anindita. "Hanya ingin memastikan kita membicarakan hal yang sama." Ia kemudian mengalihkan perhatiannya lagi pada Rina. "Lalu, mobil sport biru yang sering Arya pakai untuk menjemputmu? Itu juga fasilitas dari perusahaan, kan? Begitu juga dengan semua perjalanan bisnis kalian yang romantis, semua tagihan makan malam mahal, semua hadiah yang kamu terima. Semuanya dibayar oleh siapa, Rina?" Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Tentu saja oleh perusahaan Arya. Dia direkturnya, dia berhak mendapatkan semua itu. Anindita menggeleng pelan. "Salah. Semuanya dibayar oleh pemilik perusahaan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya dari dalam tas tangan sederhana yang ia bawa. Gerakannya tidak terburu-buru. Ia membuka daftar kontak, mencari sebuah nama, lalu menekan tombol panggil. Ia menyalakan pengeras suara agar Arya dan Rina bisa mendengar dengan jelas. Nada sambung terdengar sekali sebelum sebuah suara berat yang profesional menjawab. "Selamat pagi, Bu Anindita." Itu adalah suara Pak Anton, pengacara kepercayaannya. Arya langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara perwakilan investor misterius yang selama ini memberinya perintah dan arahan. Seluruh tubuh Arya menegang. Rina masih menatap bingung. "Selamat pagi, Pak Anton," sapa Anindita dengan nada bisnis yang efisien. "Saya harap saya tidak mengganggu." "Tentu saja tidak, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Iya. Ada beberapa instruksi. Tolong catat baik-baik. Pertama, efektif per detik ini,
Saya minta Anda membekukan semua aset dan fasilitas perusahaan atas nama Arya. Termasuk semua kartu kredit, baik personal maupun korporat. Batalkan aksesnya ke rekening gaji. Saya ulangi, bekukan semuanya. Di seberang telepon, Pak Anton hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Sedang diproses. Wajah Arya kini sudah seperti mayat hidup. Ia mencoba membuka mulut untuk protes, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rina menatap Arya, lalu ke ponsel di tangan Anindita. Matanya membelalak tak percaya. Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa bisa memerintah seenaknya? Seru Rina. Anindita mengabaikannya. Instruksi kedua, Pak Anton. Tolong siapkan surat pemecatan untuk Arya dengan alasan pelanggaran berat terhadap kode etik dan penyalahgunaan wewenang. Lampirkan semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Kirimkan surat itu ke alamat email pribadinya dan tembusannya ke tim hukum kita dalam 1 jam ke depan. Siap, Bu. Suratnya sudah dalam bentuk draft, tinggal finalisasi. Terakhir, lanjut Anindita, suaranya semakin dingin. Segera mulai audit forensik skala penuh terhadap semua transaksi dan proyek yang disetujui oleh Arya selama menjabat. Saya curiga ada penyelewengan dana. Fokus pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak wajar dan vendor-vendor yang baru ia tunjuk dalam setahun terakhir. Instruksi diterima, Bu. Akan segera kami laksanakan. Terima kasih, Pak Anton. Itu saja untuk sekarang. Anindita menutup teleponnya dan meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja dengan pelan. Ia lalu menatap Arya dan Rina yang kini membisu. Saat itulah, manajer restoran, seorang pria parubaya berpakaian necis, datang tergopoh-gopoh ke arah meja mereka. Wajahnya tampak panik. Namun, kepanikan itu bukan ditujukan pada keributan yang terjadi. Ia berhenti di samping Anindita dan membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur hormat yang membuat semua orang terkejut. Ibu Anindita, selamat pagi. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saya baru saja diberitahu tentang kehadiran Ibu, katanya dengan suara penuh penyesalan. Saya sama sekali tidak tahu kalau Ibu ada di sini. Anindita tersenyum tipis padanya. Tidak apa-apa, Pak Budi. Saya datang tanpa pemberitahuan. Rina menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Logikanya tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Mengapa manajer restoran semewah ini bersikap begitu hormat pada perempuan berpenampilan sederhana ini? Pak Budi lalu melirik Arya dan Rina dengan tatapan tidak suka. Apakah kedua orang ini mengganggu Ibu? Tanyanya dengan nada siap mengusir. Anindita menggeleng. Tidak. Mereka hanya tamu saya yang sebentar lagi akan pamit. Lalu, ia menatap Rina untuk terakhir kalinya. Sekarang kamu sudah tahu siapa saya? Tanyanya pelan. Saya adalah pemilik perusahaan tempat kekasihmu bekerja. Saya adalah pemilik apartemen yang kamu tinggali. Saya pemilik mobil yang kamu tumpangi. Dan sebagai informasi tambahan, Anindita tersenyum manis, saya juga pemilik restoran tempatmu sarapan dengan angkuh pagi ini. Dunia Rina seakan runtuh dalam hitungan detik. Pengakuan terakhir Anindita adalah sebuah bom atom yang meluluhlantakkan seluruh fondasi keangkuhan yang telah ia bangun. Pemilik. Satu kata itu terus berdengung di telinganya. Perempuan yang ia hina sebagai kampungan, yang ia remehkan penampilannya, ternyata adalah sumber dari semua kemewahan yang ia nikmati. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini berubah pucat karena malu dan syok. Ia menatap Arya, mencari jawaban, tetapi yang ia lihat hanyalah seorang pria yang telah hancur lebur, menatap kosong ke meja dengan tatapan kalah. Semua pengunjung restoran kini tidak lagi berbisik-bisik. Mereka menatap terang-terangan, dan tatapan mereka kini penuh dengan cemoohan yang ditujukan pada Rina dan Arya. Drama itu telah mencapai puncaknya, dan mereka berdua adalah pecundang utamanya. Pak Budi, sang manajer, memahami situasi dengan cepat. Kalau begitu, Bu Anindita, izinkan saya menangani ini, katanya dengan sopan. Ia memberi isyarat kepada 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi sudah siaga di sudut ruangan. Kedua petugas itu mendekat ke meja dengan langkah profesional. Mereka tidak terlihat mengancam, tetapi kehadiran mereka sudah cukup untuk memperjelas situasi. Mereka berdiri di belakang kursi Arya dan Rina. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Anda diminta untuk meninggalkan tempat ini, kata salah satu petugas dengan suara rendah namun tegas. Arya tidak bergerak, seolah jiwanya sudah terbang meninggalkan raga. Rina, di sisi lain, mulai pulih dari keterkejutannya dan digantikan oleh kepanikan. Ia tidak mau dipermalukan seperti ini. Ia mencoba menarik tangan Arya. Arya, ayo pergi dari sini, bisiknya dengan suara bergetar. Tapi sebelum mereka sempat berdiri,
Anindita berbicara lagi, suaranya yang tenang memotong udara. Tunggu sebentar, katanya. Semua mata kembali tertuju padanya. Ia menatap lurus ke arah Rina, sebuah tatapan yang menguliti semua kepalsuan wanita itu. Sebelum kamu pergi, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan secara pribadi. Anindita mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya kini lebih pelan, hanya untuk didengar oleh mereka bertiga. Kamu menghina pakaianku. Kamu menyebutku tidak selevel. Mari kita bicara tentang level, bisiknya dengan nada dingin. Tas tangan yang sedang kamu letakkan di kursi itu, seri terbatas dari desainer Eropa. Arya memberikannya padamu bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun. Kan? Hadiah itu dibeli menggunakan kartu kredit korporat. Kartu kredit perusahaan saya. Mata Rina membelalak. Tas itu adalah kebanggaan terbesarnya. Gaun sutra yang kamu pakai, harganya hampir 20 juta. Dibeli saat perjalanan bisnis ke Singapura 2 minggu lalu. Perjalanan bisnis yang juga dibiayai oleh perusahaan saya. Lanjut Anindita, tanpa jeda. Bahkan sisa kue coklat di piringmu yang belum sempat kau habiskan, semuanya dibayar dengan uang yang berasal dari saya. Selama berbulan-bulan, kamu hidup seperti seorang ratu, menikmati kemewahan, dan menghina wanita yang sebenarnya membiayai gaya hidupmu itu. Jadi katakan padaku, Rina, di antara kita berdua, siapa sebenarnya yang benalu? Kata-kata itu, diucapkan dengan pelan dan tepat sasaran, menghantam Rina lebih keras daripada tamparan. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Harga dirinya luruh seperti pasir, meninggalkannya telanjang dalam rasa malu yang tak tertanggungkan. Ia akhirnya berdiri dengan kasar, kursinya berderit di lantai marmer. Ia menarik lengan Arya dengan paksa. Ayo pergi, desisnya, kali ini penuh dengan keputusasaan. Arya akhirnya bergerak seperti robot, berdiri dengan pandangan kosong. Di bawah tatapan seluruh pengunjung restoran, mereka berdua berjalan menuju pintu keluar, diapit oleh 2 petugas keamanan. Itu adalah Walk of Shame, terpanjang dalam hidup mereka. Setiap langkah terasa seperti 1 mil. Bisikan dan tawa tertahan terdengar jelas di telinga mereka. Mereka yang tadinya datang sebagai pasangan superior yang memandang rendah sekelilingnya, kini pergi sebagai pasangan peselingkuh yang memalukan. Anindita tetap duduk di kursinya, mengamati punggung mereka yang menjauh dengan ekspresi tenang. Ia mengangkat cangkir tehnya yang sudah agak dingin dan menyesapnya pelan. Di dekat pintu kasir, drama itu belum sepenuhnya berakhir. Arya, yang otaknya masih belum bisa berfungsi normal, secara refleks mengeluarkan dompetnya untuk membayar tagihan sarapan mereka. Sebuah kebiasaan yang menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi siapa-siapa. Meja nomor 12, katanya dengan suara parau kepada kasir. Kasir itu, dengan wajah sedikit gugup setelah menyaksikan seluruh kejadian, menyebutkan jumlah tagihannya. Arya menyodorkan kartu kredit platinumnya. Kartu yang selalu ia bangga-banggakan. Kasir menggesek kartu itu. Sekali. 2 kali. Lalu ia menatap Arya dengan wajah menyesal. Mohon maaf, Pak, kartunya ditolak. Arya mengerutkan kening, masih dalam penyangkalan. Coba lagi. Mungkin jaringannya, gumamnya. Kasir mencoba lagi, hasilnya sama. Masih tidak bisa, Pak. Rina, yang berdiri di sampingnya, mendesis tidak sabar. Pakai kartu yang lain, bodoh. Arya lalu mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Kartu korporat. Hasilnya sama. Ditolak. Ia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Kepanikan total akhirnya melandanya. Instruksi Anindita di telepon tadi begitu cepat, begitu efisien. Dalam hitungan menit, seluruh akses finansialnya telah dimatikan. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Sudah saya bayar. Sebuah suara tenang terdengar dari belakang mereka. Anindita sudah berdiri di sana, di samping Pak Budi. Anggap saja ini hidangan perpisahan dari saya. Ucapannya yang terakhir itu adalah penghinaan pamungkas. Dipermalukan, diusir, dan kini bahkan sarapan pengkhianatannya pun harus dibayari oleh wanita yang ia hianati. Tanpa berkata apa-apa lagi, Arya dan Rina akhirnya benar-benar keluar dari restoran itu. Udara pagi yang hangat rasa membakar kulit mereka. Begitu berada di trotoar, jauh dari tatapan menghakimi, topeng Rina benar-benar hancur. Ia berbalik dan menatap Arya dengan amarah yang meledak-ledak. Kamu pembohong, teriaknya, sudah tidak peduli pada beberapa orang yang lewat. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kamu membangun semuanya sendiri. Ternyata kamu itu cuma boneka. Kamu tidak punya apa-apa. Arya hanya bisa diam menerima makian itu. Selama ini aku membuang-buang waktuku dengan seorang penipu.
lanjut Rina. Tangisnya kini bercampur dengan amarah. Cintanya yang ia kira tulus ternyata hanya sebatas ilusi kemewahan. Saat ilusi itu hancur, yang tersisa hanyalah kebencian. Jangan pernah temui aku lagi, bentaknya. Ia berbalik, menghentikan taksi yang lewat dengan kasar, masuk ke dalamnya, dan membanting pintu. Taksi itu melaju, meninggalkan Arya sendirian di trotoar, di depan restoran yang pernah menjadi simbol kesuksesannya. Kini, tempat itu adalah monumen kehancurannya. Ia berdiri mematung, bingung harus kemana, tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa kekasih, dan sebentar lagi, tanpa seorang istri. Anindita tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan restoran itu. Ia tidak perlu melihat kehancuran yang ia tinggalkan, ia sudah membayangkannya selama berminggu-minggu dalam benaknya. Ia berjalan keluar dari lobi yang megah, melewati tatapan-tatapan penuh rasa ingin tahu, dan melangkah ke trotoar yang ramai. Udara pagi itu terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Ia berjalan menyusuri blok, menjauh dari restoran itu, menuju sebuah jalan yang lebih tenang. Di sana, sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap telah menunggunya, mesinnya menyala tanpa suara. Seorang pria berseragam membukakan pintu belakang untuknya. Ini adalah dunia Anindita yang sebenarnya, sebuah dunia yang ia sembunyikan dengan rapat di balik fasad kesederhanaan. Saat pintu mobil tertutup, meredam semua kebisingan kota, ia seolah memasuki dimensi lain. Ia melepaskan kardigan kremnya yang biasa, menampakkan gaun kerja berwarna biru tua yang elegan di baliknya. Ia menarik rambutnya yang tergerai ke belakang, menggulungnya menjadi sanggul yang rapi dan profesional, hanya dengan beberapa gerakan terampil. Di dalam mobil, sudah tersedia sebuah tablet dan segelas air mineral. Anindita yang masuk ke dalam mobil adalah seorang istri yang tersakiti. Anindita yang kini duduk tegak menatap layar tablet, adalah seorang CEO yang siap berperang. Mobil melaju dengan mulus, membelah lalu lintas kota menuju jantung distrik bisnis. Tujuannya adalah sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjulang tinggi, markas besar dari perusahaan induk yang membawahi puluhan anak perusahaan, termasuk PT Cipta Gemilang. Ini adalah kerajaan yang diwariskan ayahnya, sebuah imperium yang diam-diam ia kendalikan dari balik layar. Saat ia tiba, ia tidak masuk melalui lobi utama yang ramai. Mobil membawanya ke akses basement pribadi yang langsung terhubung ke lift eksekutif. Tidak ada yang mengenalnya sebagai Anindita, istri sederhana Arya. Di sini, ia adalah ibu Anindita, pewaris tahta, sang pemilik yang misterius. Lift membawanya langsung ke lantai teratas, di mana ruang dewan direksi berada. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Sebuah meja panjang dari kayu mahoni mendominasi ruangan, dikelilingi kursi-kursi kulit. Di sana, 3 orang telah menunggunya. Pak Anton, pengacara keluarganya, sudah duduk dengan setumpuk dokumen di hadapannya. Di sampingnya ada Ibu Ratna, seorang wanita berusia akhir 50-an yang menjabat sebagai direktur keuangan, seorang loyalis ayahnya yang sangat ia percayai. Seorang lagi adalah kepala tim keamanan siber. "Selamat pagi, Bu Anindita," sapa mereka serempak saat ia masuk. Anindita mengangguk, meletakkan tabletnya di atas meja dan langsung mengambil posisi di ujung meja, di kursi utama. Tidak ada basa-basi. "Laporan," katanya singkat, nadanya tegas dan jelas. Pak Anton yang pertama berbicara. "Semua instruksi sudah dilaksanakan, Bu. Seluruh aset finansial atas nama Arya telah dibekukan. Surat pemecatan sudah dikirim ke emailnya 15 menit yang lalu. Tim hukum kita sudah siaga." Anindita mengangguk. "Bagus. Ibu Ratna, bagaimana dengan hasil audit awal?" Ibu Ratna mendorong sebuah map tebal ke arahnya. "Lebih buruk dari yang kita duga, Bu. Ini bukan sekadar penyalahgunaan fasilitas. Ini adalah penggelapan yang sistematis." Ia mulai menjelaskan dengan rinci, menunjuk pada diagram dan angka-angka. Arya menciptakan beberapa perusahaan vendor fiktif. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar atas nama kenalannya dan digunakan untuk menagih PT Cipta Gemilang, untuk layanan atau barang yang tidak pernah ada. Dalam setahun terakhir saja, kami melacak ada dana sebesar hampir 7 miliar rupiah yang keluar melalui skema ini. Anindita mendengarkan dengan saksama, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Di dalam hatinya, ada secuil rasa sakit. Bukan hanya karena pengkhianatan cinta, tapi juga pengkhianatan kepercayaan profesional yang telah ia berikan. Arya tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, ia juga merampok perusahaan yang telah memberinya segalanya. Sebagian besar dana itu dialihkan ke rekening pribadi atas nama Rina, tambah kepala keamanan siber.
Kami juga menemukan jejak pembayaran uang muka untuk sebuah rumah mewah di kawasan elit, dan beberapa pembelian barang mewah lainnya. Sepertinya mereka berencana untuk memulai hidup baru dengan uang curian. Sekarang semuanya menjadi lebih jelas. Keberanian Rina menuntut Arya untuk menceraikannya di depan umum bukan hanya karena arogansi, tapi juga karena ia merasa masa depannya sudah terjamin dengan uang hasil penggelapan itu. Sebuah rencana busuk yang dibangun di atas kebohongan dan kejahatan. Anindita terdiam sejenak, menatap pemandangan kota di bawahnya. Ia teringat percakapannya dengan ayahnya bertahun-tahun yang lalu, di ruangan yang sama. Ayahnya pernah berkata, kekuasaan itu seperti kaca pembesar, Nindita. Ia tidak mengubah karakter seseorang, ia hanya membuatnya terlihat lebih jelas. Berikan orang baik kekuasaan, ia akan menjadi lebih bijaksana. Berikan orang serakah kekuasaan, ia akan menjadi monster. Hari ini, ia melihat kebenaran dari kata-kata itu. Kekuasaan semu yang ia berikan pada Arya telah mengubahnya menjadi monster serakah. Kita akan menempuh jalur hukum secara penuh, kata Anindita, suaranya memecah keheningan. Pak Anton, siapkan semua bukti dan serahkan ke pihak kepolisian hari ini juga. Saya mau laporan resmi dibuat atas nama perusahaan dengan tuduhan penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Pastikan nama Rina juga dimasukkan dalam laporan sebagai pihak yang turut serta menikmati hasil kejahatan. Pak Anton mengangguk. Baik, Bu, akan segera kami proses. Ibu Ratna, saya mau Anda mengambil alih sementara manajemen keuangan di PT Cipta Gemilang. Bekukan semua proyek yang baru disetujui Arya dalam 3 bulan terakhir. Lakukan evaluasi ulang. Siap, Bu. Anindita kemudian menatap mereka semua. Akan ada guncangan di dalam perusahaan. Berita ini pasti akan menyebar. Saya ingin kita mengendalikannya. Ia menarik napas. Siapkan siaran pers. Umumkan pemecatan Arya dengan alasan pelanggaran berat. Lalu, ia berhenti, matanya menatap lurus ke depan dengan keyakinan penuh. Umumkan saya sebagai Direktur Utama Interim PT Cipta Gemilang, efektif segera. Waktunya bagi pemilik untuk turun tangan langsung. Waktunya sandiwara ini selesai. Ruangan itu hening sesaat, lalu diisi dengan anggukan serempak dari timnya. Mereka tidak melihat seorang wanita yang patah hati. Mereka melihat seorang pemimpin yang lahir dari krisis. Seorang ratu yang akhirnya naik ke atas tahta untuk membersihkan kerajaannya dari para pengkhianat. Bagi Arya, dunia di luar restoran terasa asing dan memusuhi. Setelah taksi yang membawa Rina menghilang di tikungan, ia ditinggalkan sendirian di trotoar dalam keadaan linglung. Suara klakson mobil, derap langkah pejalan kaki, semuanya terdengar seperti dengungan jauh. Ia merasa seperti sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Seorang pria menyedihkan yang baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya. Tangan gemetarannya hampir membuat ponsel itu jatuh. Ia mencoba menelepon Rina. Panggilan itu bahkan tidak berdering, langsung dialihkan ke pesan suara. Nomornya telah diblokir. Kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya, mencekiknya perlahan. Ia kemudian mencoba menelepon beberapa teman dekatnya, orang-orang yang sering ia traktir di bar-bar mahal, orang-orang yang selalu memujinya sebagai pengusaha jenius. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua tidak diangkat. Panggilan ketiga, sama saja. Berita buruk, terutama yang memalukan seperti ini, menyebar lebih cepat daripada api di kalangan sosial mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang sudah jatuh. Merasa putus asa, ia memutuskan untuk kembali ke satu-satunya tempat yang ia anggap rumah. Apartemen mewah itu. Ia tidak punya mobil, jadi ia berjalan ke halte bus terdekat dengan langkah gontai. Pengalaman itu terasa begitu merendahkan. Ia, Arya sang direktur utama, kini harus berdesakan di dalam bus kota yang panas bersama penumpang lain. Tatapan mereka seolah menusuknya, seolah mereka semua tahu aib yang baru saja ia alami. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 15 menit dengan mobil sportnya, kini terasa seperti perjalanan abadi yang menyiksa. Setibanya di gedung apartemen, ia disambut oleh pemandangan yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Di lobi yang megah itu, di dekat area resepsionis, beberapa kardus coklat ditumpuk begitu saja. Pakaian-pakaian mahalnya, sepatu-sepatu kulitnya, beberapa buku, dan bingkai foto. Itu adalah barang-barangnya. Semuanya telah dikeluarkan dari unit apartemennya. Doorman yang biasanya menyambutnya dengan senyum lebar dan panggilan hormat, Pak Arya, kini hanya menatapnya dengan pandangan iba. Maaf, Pak. Saya mendapat instruksi dari manajemen bahwa akses Bapak ke unit 27B sudah dicabut, katanya dengan suara pelan. Arya hanya bisa menatap tumpukan kardus itu dengan nanar.
Ia membuka salah satu kardus di bagian atas. Di sana, di antara kemeja-kemeja sutranya yang kusut, tergeletak sebuah bingkai foto perak. Foto pernikahannya dengan Anindita. Keduanya tersenyum bahagia. Senyuman tulus dari masa lalu yang terasa seperti kehidupan orang lain. Rasa penyesalan yang luar biasa akhirnya menghantamnya. Begitu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Sementara itu, di bagian lain kota, Rina tiba di apartemennya dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan takut. Ia membanting pintu di belakangnya dan melemparkan tas tangan mahalnya ke sofa. Tas yang kini terasa seperti barang bukti kejahatannya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, otaknya bekerja keras mencoba mencari jalan keluar. Anindita adalah pemiliknya. Anindita. Perempuan yang ia anggap remeh itu ternyata adalah seorang titan. Seluruh karir dan reputasi Arya, yang menjadi daya tarik utamanya, ternyata hanyalah pemberian. Ia merasa bodoh. Begitu bodoh. Ia mengambil ponselnya, dengan cepat memblokir nomor Arya di semua platform. Ia harus memutuskan hubungan dengannya secepat mungkin. Ia lalu membuka media sosialnya, berniat menghapus semua foto yang menandakan kedekatannya dengan Arya. Ia harus menciptakan narasi bahwa ia adalah korban, seorang wanita yang ditipu oleh pria pembohong. Namun, sebelum ia sempat melakukan itu, ponselnya berdering. Nama bosnya, direktur pemasaran dari perusahaannya, muncul di layar. Dengan perasaan tidak enak, ia menjawab panggilan itu. "Rina, saya dengar ada keributan di La Serenite pagi ini yang melibatkan kamu dan Arya dari Cipta Gemilang." Kata bosnya langsung ke inti permasalahan, suaranya dingin dan tidak ramah. "Berita di kalangan kita cepat menyebar. Kamu tahu perusahaan kita sedang mencoba menjalin kerjasama dengan mereka. Kelakuanmu ini sangat tidak profesional dan memalukan." "Pak, saya bisa jelaskan. Saya ditipu." Rina mencoba membela diri, tapi bosnya memotongnya. "Saya tidak peduli penjelasanmu. Yang saya pedulikan adalah citra perusahaan. Untuk sementara, kamu saya nonaktifkan dari semua proyek. Bekerja dari rumah sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan jangan coba-coba menghubungi klien manapun." Panggilan itu ditutup. Rina terduduk lemas di sofa. Nonaktif adalah cara halus untuk mengatakan bahwa karirnya berada di ujung tanduk. Dunianya, yang dibangun di atas citra dan koneksi, mulai retak. Kembali di lobi apartemen, Arya masih terduduk di lantai di samping tumpukan kardusnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menghubungi keluarganya di kampung, tetapi rasa malu menahannya. Apa yang akan ia katakan? Bahwa ia telah dipecat dan diusir karena berselingkuh dari istri yang ternyata adalah bosnya sendiri? Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita dari portal bisnis terkemuka muncul di layarnya. Judulnya membuatnya terpaku. Geger di PT Cipta Gemilang, CEO Arya dipecat, pewaris misterius Anindita ambil alih kendali. Di bawah judul itu, terpampang foto resmi Anindita. Bukan Anindita dengan blus sederhananya, melainkan seorang wanita dengan tatapan tajam, mengenakan blazer mahal, berdiri dengan latar belakang logo perusahaan. Artikel itu dengan singkat menjelaskan adanya pelanggaran etika berat sebagai alasan pemecatan Arya dan mengumumkan Anindita, yang selama ini menjadi pemilik rahasia, akan mengambil alih posisi direktur utama. Saat membaca nama lengkap Anindita yang menyertakan nama keluarga konglomerat ayahnya, Arya merasa seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Skala kebohongannya dan skala kebodohannya kini terpampang begitu jelas. Ia tidak hanya mengkhianati istrinya, ia telah mengkhianati ratu dari kerajaan yang memberinya kehidupan. Saat ia masih menatap layar ponsel dengan nanar, teleponnya berdering lagi. Kali ini bukan nomor yang ia kenal. Dengan ragu, ia menjawabnya. "Selamat siang, apakah saya berbicara dengan Bapak Arya?" Suara di seberang terdengar formal dan dingin. "Iya, dengan siapa ini?" "Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kami ingin mengundang Bapak untuk datang ke kantor kami besok pagi untuk memberikan keterangan terkait adanya laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana di perusahaan Anda sebelumnya." Panggilan itu adalah paku terakhir di peti matinya. Ini bukan lagi sekadar kehancuran karir dan percintaan. Ini adalah awal dari mimpi buruk hukum yang akan menjeratnya. Badai itu tidak datang perlahan, ia menerjang dengan kekuatan penuh. Sehari setelah insiden di restoran, nama PT Cipta Gemilang dan Anindita menjadi topik terpanas di dunia bisnis. Siaran pers yang dirilis oleh perusahaan induknya dirancang dengan cermat, tegas, profesional, dan tidak menyisakan ruang untuk spekulasi. Berita itu menyebar seperti api, dari portal berita keuangan hingga blog gosip selebriti. Di satu sisi, ada kisah tentang Arya,
seorang direktur yang dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran etika berat. Di sisi lain, yang lebih menarik, adalah kisah kemunculan Anindita, sang pewaris misterius, seorang wanita kuat yang selama ini bersembunyi di balik layar dan kini muncul untuk merebut kembali kerajaannya. Anindita menjadi sensasi dalam semalam. Fotonya yang profesional dan tatapannya yang tajam menghiasi berbagai media, melahirkan narasi tentang kekuatan perempuan dan pembalasan yang elegan. Pagi itu, Anindita berjalan memasuki lobi utama PT Cipta Gemilang untuk pertama kalinya sebagai pemimpin yang diakui. Kehadirannya seketika menghentikan semua aktivitas. Ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa kaget, kagum, dan sedikit takut. Mereka yang pernah melihatnya datang untuk makan siang bersama Arya di masa lalu, mengenali wanita yang sama namun dengan aura yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi blus sederhana, atau senyum ramah yang sedikit pemalu. Yang ada kini adalah seorang wanita dengan setelan celana yang dipotong sempurna, langkah yang mantap, dan tatapan mata yang seolah bisa melihat menembus dinding. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Auranya saja sudah cukup untuk menegaskan siapa yang sekarang memegang kendali. Ia langsung mengadakan rapat umum untuk seluruh karyawan di aula utama. Berdiri di podium yang dulu sering digunakan Arya untuk pidato-pidato arogannya, Anindita berbicara. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan. Selamat pagi semuanya. Mulainya, saya tahu beberapa hari terakhir ini penuh dengan ketidakpastian dan berita yang mengejutkan. Saya di sini untuk memberikan kejelasan. Ia tidak menyebut nama Arya sama sekali. Ia tidak mengungkit masalah pribadinya. Ia berbicara murni sebagai seorang pemimpin. Akan ada transisi dalam manajemen. Akan ada perubahan. Tapi saya ingin meyakinkan Anda semua, bahwa perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fondasi perusahaan kita, bukan untuk menghancurkannya. Perusahaan ini dibangun di atas ide-ide hebat dan kerja keras orang-orang berbakat seperti Anda. Dan itu tidak akan berubah. Ia menjanjikan transparansi, integritas, dan meritokrasi. Ia meyakinkan bahwa pekerjaan mereka aman, selama mereka bekerja dengan jujur dan berdedikasi. Pidatonya singkat, lugas, dan kuat. Saat ia selesai, keheningan sesaat disusul oleh tepuk tangan yang meriah dari para karyawan. Mereka merasakan gelombang kelegaan dan harapan baru. Mereka kini memiliki pemimpin sejati, bukan sekadar bos. Sementara Anindita menstabilkan kapalnya, badai hukum bagi Arya dan Rina baru saja dimulai. Siang itu, Pak Anton, didampingi oleh 2 pengacara junior, tiba di markas besar Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Mereka membawa 2 koper besar berisi dokumen. Laporan resmi dibuat. Tuduhannya berlapis: penggelapan dana, penipuan korporat, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Setiap tuduhan didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Salinan transaksi bank, rekaman percakapan, email, dan kesaksian dari beberapa staf keuangan yang sejak lama curiga namun terlalu takut untuk melapor. Nama Rina secara eksplisit disebutkan dalam laporan itu. Tim hukum Anindita telah melacak aliran dana haram itu dengan sangat detail, menunjukkan bagaimana uang perusahaan digunakan untuk membayar cicilan apartemen Rina, mobilnya, liburan-liburan mewah mereka, bahkan tagihan kartu kreditnya. Ia bukan sekadar pacar gelap, ia adalah kaki tangan, seorang penadah aktif hasil kejahatan. Keesokan harinya, surat panggilan resmi dari kepolisian tiba di apartemen Rina. Tangannya gemetar saat membukanya. Dunia glamornya yang penuh dengan pesta dan belanja kini, berganti dengan kenyataan pahit berupa panggilan untuk interogasi. Ia menyewa pengacara dengan sisa uang yang ia miliki dan datang ke kantor polisi dengan wajah pucat dan mata sembab. Ruang interogasi itu terasa dingin dan menyesakan. 2 orang detektif duduk di hadapannya. Mereka tidak membentak atau mengintimidasi. Mereka justru menyajikan fakta dengan cara yang dingin dan metodis. Di atas meja di antara mereka, tergeletak setumpuk bukti. Laporan rekening koran dengan namanya tercetak jelas, foto-foto dari media sosialnya yang memamerkan barang-barang mewah, dicocokkan dengan tanggal transaksi ilegal yang dilakukan Arya. Saudari Rina, kata salah satu detektif. Kami bisa melihat dari sini bahwa Anda secara signifikan diuntungkan oleh dana yang digelapkan dari PT Cipta Gemilang. Apakah Anda sadar dari mana sumber uang ini berasal? Rina mencoba memainkan perannya sebagai korban. Saya tidak tahu apa-apa. Arya bilang itu bonusnya. Saya percaya padanya. Saya korban di sini, saya ditipu olehnya, katanya dengan suara bergetar, mencoba memancing simpati. Detektif yang lebih tua tersenyum tipis. Korban? Korban biasanya tidak membantu pelaku membuka rekening atas namanya untuk menyembunyikan uang, atau menandatangani dokumen pembelian properti yang sumber dananya mencurigakan. Kami punya salinannya di sini.
Detektif itu mendorong selembar dokumen ke arahnya. Itu adalah akta jual beli sebuah villa yang sedang mereka rencanakan, dengan tanda tangannya tertera jelas. Rina terdiam. Pertahanannya runtuh. Ia terjebak. Berdasarkan bukti yang kami miliki, Anda bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Ancamannya tidak main-main, bisa sampai 15 tahun penjara, lanjut detektif itu. Namun, ia berhenti sejenak, posisi Anda berbeda dengan tersangka utama. Anda bisa membantu diri Anda sendiri. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kerjasama Anda dalam mengungkap kasus ini secara tuntas. Tawaran itu tersirat dengan jelas. Menjadi saksi mahkota, berikan semua yang ia tahu tentang Arya, dan selamatkan dirinya sendiri. Atau tetap diam, dan tenggelam bersamanya. Di dalam ruangan yang dingin itu, di bawah tekanan hukum yang tak terhindarkan, sifat asli Rina yang egois dan oportunis mengambil alih. Ia tidak perlu waktu lama untuk membuat keputusan. Ia akan berbicara. Ia akan menceritakan semuanya, bahkan mungkin melebih-lebihkannya, demi mendapatkan hukuman yang paling ringan. Kesetiaan dan cintanya pada Arya ternyata hanya sedalam kantong pria itu. Saat kantong itu kosong dan berganti jeruji besi, kesetiaan itu menguap tanpa sisa. Penyesalan adalah racun yang bekerja lambat. Bagi Arya, racun itu kini telah menyebar ke seluruh aliran darahnya, melumpuhkan setiap sendi dan harapannya. Ia pindah dari satu motel murah ke motel murah lainnya, membayar tunai dengan sisa-sisa uang dari penjualan barang-barang pribadinya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa yang menyakitkan. Ia akan menyalakan televisi atau membuka ponselnya, dan wajah Anindita akan ada di sana. Anindita sedang meresmikan cabang baru. Anindita sedang diwawancarai majalah bisnis internasional. Anindita dipuji sebagai ikon kepemimpinan baru. Setiap pujian untuk Anindita terasa seperti cambukan bagi Arya. Ia melihat wanita yang pernah memasak untuknya, wanita yang pendapatnya selalu ia remehkan, kini dipuja oleh dunia sebagai seorang jenius. Dan ia, pria yang merasa begitu hebat dan superior, kini hanyalah catatan kaki yang memalukan dalam kisah sukses istrinya. Dalam keputusasaannya, ia mulai mengirimkan pesan. Rentetan pesan yang dikirim ke nomor Anindita yang ia tahu tidak akan pernah dibalas, tapi ia tidak bisa berhenti. Awalnya, pesan-pesan itu penuh dengan manipulasi emosional. Anin, ini aku, Arya. Aku tahu kamu marah. Tapi ingatlah malam saat kita pertama kali berdansa di bawah hujan? Ingat janji kita untuk menua bersama? Apakah semua itu tidak ada artinya lagi bagimu? Tidak ada balasan. Kemudian, pesannya berubah menjadi permohonan maaf yang dibuat-buat. Aku salah, Anin. Aku mengaku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan dan kebodohan. Beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku akan melakukan apa saja. Tetap hening. Di kantornya yang megah, Anindita sesekali melihat notifikasi pesan itu muncul di layar ponselnya. Ia akan membacanya sekilas, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu menghapusnya tanpa berpikir dua kali. Hatinya telah tertutup rapat untuk pria itu. Baginya, Arya hanyalah masalah bisnis yang belum selesai, sebuah kewajiban hukum yang harus dituntaskan. Pukulan terberat bagi Arya datang dari sumber yang paling tidak ia duga. Suatu sore, saat ia sedang duduk di warung kopi murah sambil membaca berita online, sebuah artikel muncul. Judulnya, Rina, saksi kunci kasus Cipta Gemilang, siap bekerja sama dengan pihak berwajib. Di bawahnya, ada pernyataan resmi dari pengacara Rina. Pernyataan itu melukiskan Rina sebagai seorang wanita naif yang terjebak dalam jaringan kebohongan Arya. Ia mengaku telah dimanipulasi dan ditipu. Pernyataan itu diakhiri dengan sebuah permintaan maaf yang ditujukan secara terbuka kepada Ibu Anindita dan seluruh jajaran PT Cipta Gemilang, serta janji untuk kooperatif sepenuhnya demi tegaknya keadilan. Arya membaca setiap kata dengan napas tertahan. Pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan paling telak. Wanita yang menjadi alasannya menghancurkan pernikahannya, wanita yang ia hujani dengan kemewahan curian, kini telah melemparkannya ke bawah bus tanpa ragu sedikitpun untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Ia tertawa, tetapi tawa itu terdengar seperti isak tangis yang parau. Ironisnya, ia baru saja merasakan apa yang mungkin dirasakan Anindita, ditinggalkan dan dikhianati. Namun bedanya, Anindita bangkit menjadi ratu, sementara ia jatuh menjadi pesakitan yang sendirian. Didorong oleh sisa-sisa keputusasaan dan kebodohan, Arya membuat keputusan terakhir yang akan menyegel nasibnya. Ia harus bertemu Anindita. Ia harus berbicara dengannya, memohon langsung di hadapannya. Ia yakin, jika Anindita melihat penyesalannya secara langsung, hatinya akan luluh. Dengan sisa uang yang ia miliki,
Ia naik taksi menuju gedung PT Cipta Gemilang. Ia masih ingat beberapa protokol keamanan. Ia tahu sore hari adalah waktu pergantian shift penjaga. Dengan penampilan yang kini kusam dan tidak terawat, ia berhasil menyelinap masuk ke lobi utama tanpa langsung dikenali. Namun, saat ia mencoba mendekati lift eksekutif, seorang penjaga baru yang tidak mengenalnya langsung menghentikan langkahnya. "Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Arya mencoba menerobos. "Saya harus bertemu Anindita. Saya suaminya," teriaknya. Keributan itu langsung menarik perhatian seluruh lobi. Karyawan yang hendak pulang berhenti dan menatapnya. Nama, Anindita, dan pengakuan sebagai suami, langsung membuat mereka sadar siapa pria malang ini. Di saat yang bersamaan, pintu lift eksekutif terbuka. Anindita keluar, didampingi oleh Pak Anton dan beberapa stafnya. Ia hendak pulang. Ia melihat kerumunan di lobi dan Arya yang sedang ditahan oleh petugas keamanan. Mata mereka bertemu. Wajah Arya langsung dipenuhi harapan, sementara wajah Anindita tetap dingin seperti es. "Tolong hentikan," kata Anindita kepada petugas keamanan. Ia memutuskan untuk menghadapi ini untuk terakhir kalinya. Di depan semua orang. Di depan ratusan karyawan yang pernah dipimpin oleh Arya. Ia ingin mereka semua melihat akhir dari sebuah era kebohongan. Ia berjalan mendekat. Arya, begitu dilepaskan, langsung berlari dan bersujud di kaki Anindita, memeluk kakinya. "Anin, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku." Isaknya, air mata dan ingus membasahi lantai marmer yang berkilauan. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang mantan direktur utama yang angkuh kini merendahkan dirinya seperti pengemis. "Aku akan lakukan apa saja. Jangan penjarakan aku. Ingat semua kenangan kita, Anin. Aku mohon." Anindita menatap ke bawah, pada pria yang menangis di kakinya. Tidak ada rasa iba di hatinya. Tidak ada cinta yang tersisa. Yang ada hanyalah perasaan hampa, seolah menatap orang asing. "Berdiri," katanya dengan suara tanpa emosi. Arya perlahan bangkit, wajahnya penuh harapan. Anindita menatap lurus ke matanya. "Penyesalanmu datang bukan karena kamu telah menyakitiku, Arya. Penyesalanmu datang karena kamu tertangkap," katanya dengan jelas. Setiap katanya terdengar oleh semua orang di lobi. "Kenangan yang kamu sebutkan itu telah kamu nodai dengan kebohonganmu. Urusan pribadi kita sudah selesai saat aku tertawa di restoran hari itu. Urusan kita sekarang hanyalah urusan hukum." Ia berbalik, menatap Pak Anton. Pastikan dia tidak pernah bisa memasuki gedung ini lagi. Tanpa menoleh ke belakang sedikitpun, Anindita berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Arya yang membeku di tempatnya. Hancur. Dipermalukan di depan seluruh dunia yang pernah menjadi miliknya. Itulah titik terendahnya, sebuah jurang penyesalan yang ia gali sendiri, dan kini ia terperosok di dasarnya, sendirian dalam kegelapan. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang pasti dan tak terhindarkan. Bagi Anindita, bulan-bulan itu adalah periode konsolidasi. Ia bekerja tanpa lelah, merestrukturisasi perusahaan, memenangkan kembali kepercayaan investor, dan meluncurkan inisiatif-inisiatif baru yang brilian. Ia memimpin dengan contoh, dan para karyawan yang tadinya takut dan bingung, kini bekerja dengan semangat baru, bangga menjadi bagian dari kisah kebangkitan perusahaan di bawah pemimpin yang sesungguhnya. Bagi Arya, bulan-bulan itu adalah penyiksaan dalam gerakan lambat. Ia menghabiskan hari-harinya di sel tahanan, menunggu persidangan. Wajahnya yang dulu terawat kini ditumbuhi cambang yang tidak rata, matanya cekung, dan bahunya membungkuk karena beban kesalahannya. Ia telah menjadi berita basi, seorang penjahat kerah putih yang kisahnya sudah dilupakan publik, digantikan oleh skandal-skandal baru. Hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang itu penuh sesak. Di barisan depan, Anindita duduk dengan tenang, didampingi oleh Pak Anton. Ia tidak datang untuk menyaksikan Arya menderita. Ia datang karena ini adalah babak terakhir dari masalah bisnisnya. Ini adalah formalitas yang harus ia hadiri untuk menutup buku secara permanen. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, Arya duduk dengan kepala tertunduk. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia tidak berani menatap ke arah Anindita. Di bangku saksi, Rina juga hadir, wajahnya tegang. Sesuai kesepakatannya dengan jaksa, ia akan menerima hukuman yang jauh lebih ringan sebagai imbalan atas kesaksiannya yang memberatkan. Persidangan itu sendiri berjalan seperti yang diperkirakan. Tim jaksa penuntut umum, dipersenjatai dengan bukti-bukti kuat dari tim Anindita, memaparkan kasus mereka dengan sempurna. Mereka menyajikan alur transaksi yang rumit, dokumen-dokumen palsu, dan kesaksian dari berbagai pihak.
Puncak dari persidangan adalah kesaksian Rina. Saat ia berjalan ke mimbar saksi, ia sengaja tidak melihat ke arah Arya. Dengan suara yang dibuat terdengar rapuh, ia menceritakan versinya. Ia melukiskan Arya sebagai seorang manipulator ulung yang menjanjikannya bulan dan bintang, seorang pria yang menyembunyikan status pernikahannya pada awalnya, dan yang meyakinkannya bahwa semua uang itu adalah hasil jerih payahnya yang sah. Saya dibutakan oleh cinta, katanya, dengan air mata buaya yang mulai membasahi pipinya. Dia bilang istrinya sakit parah dan mereka sudah lama pisah ranjang. Dia bilang semua aset ini adalah miliknya. Bagaimana saya bisa tidak percaya padanya? Ia kemudian dengan lancar menjawab semua pertanyaan jaksa, mengkonfirmasi setiap dokumen, setiap transaksi, dan setiap kebohongan yang telah Arya bangun. Kesaksiannya adalah paku terakhir yang menyegel peti mati hukum Arya. Arya hanya bisa mendengarkan dalam diam. Hatinya hancur bukan karena cinta yang hilang, tapi karena dikhianati dengan cara yang begitu kejam oleh orang yang ia pilih di atas segalanya. Ia akhirnya mengerti perasaan Anindita, namun semuanya sudah terlambat. Ketika giliran pihak Arya memberikan pembelaan, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Pengacaranya mencoba berargumen bahwa Arya adalah korban dari tekanan kerja yang tinggi, dan bahwa ia hanya meminjam uang perusahaan untuk sementara. Sebuah argumen yang lemah dan langsung dipatahkan oleh jaksa. Akhirnya, hakim ketua majelis mengetukkan palunya, meminta semua orang untuk tenang. Ia mulai membacakan pertimbangan hukumnya, sebuah ringkasan panjang dari semua fakta dan kesaksian yang telah disajikan. Ruangan itu sunyi senyap, hanya suara hakim yang terdengar. Anindita menatap lurus ke depan, napasnya teratur. Ia sudah tahu apa hasilnya, tapi ia tetap harus mendengarnya. Berdasarkan semua bukti yang telah disajikan dan kesaksian para saksi, kata hakim dengan suara berat, majelis hakim menyatakan terdakwa, Arya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Kata, bersalah, menggema di ruangan itu. Arya tersentak di kursinya seolah baru saja disetrum listrik. Ia akhirnya pingsan, tubuhnya merosot lemas dan harus ditahan oleh para penjaga. Sidang sempat dihentikan sejenak. Setelah Arya sadar kembali, hakim melanjutkan dengan pembacaan vonis. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 14 tahun, dan denda sebesar 10 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 tahun. Palu diketuk 3 kali. Keputusan itu final. 14 tahun. Angka itu terasa tidak nyata. Arya akan menghabiskan masa-masa produktifnya di balik jeruji besi. Saat para penjaga memborgol tangannya dan membawanya keluar dari ruang sidang, tatapan matanya yang putus asa sempat bertemu dengan tatapan Anindita. Anindita hanya menatapnya, tidak dengan kebencian, tidak dengan kemenangan, melainkan dengan kehampaan. Baginya, pria itu sudah tidak ada lagi. Di hari yang sama, di pengadilan agama, hakim juga mengetuk palu untuk perceraian mereka. Anindita secara resmi bebas. 2 pertempuran hukumnya selesai dalam 1 hari. Saat ia keluar dari gedung pengadilan, ia disambut oleh kilatan kamera dari puluhan wartawan. Mereka menghujaninya dengan pertanyaan. Pak Anton mencoba melindunginya, tetapi Anindita berhenti sejenak. Ia menatap para wartawan dengan tenang. Hari ini keadilan telah ditegakkan, katanya dengan suara yang jelas. Ini bukan tentang kemenangan pribadi. Ini tentang menegakkan prinsip bahwa integritas adalah segalanya dalam bisnis dan kehidupan. Sekarang, urusan ini telah selesai. Fokus saya dan seluruh tim PT Cipta Gemilang adalah untuk terus maju dan berkarya. Setelah memberikan pernyataan singkat itu, ia masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan kerumunan di belakangnya. Saat mobil melaju, ia menatap langit biru yang cerah. Ia tidak merasa gembira. Ia hanya merasa damai. Beban terakhir telah terangkat. Buku lama telah ditutup. Di hadapannya kini terbentang halaman-halaman kosong yang siap ia tulis dengan kisah baru. 2 tahun kemudian, matahari pagi menyinari sebuah kota yang telah banyak berubah, sama seperti orang-orang di dalamnya. Di puncak gedung PT Cipta Gemilang, yang kini menjadi salah satu perusahaan teknologi paling disegani di Asia Tenggara, Anindita memimpin rapat dewan direksi. Penampilannya memancarkan kepercayaan diri dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya pulih, tetapi juga melesat jauh melampaui pencapaian sebelumnya. Ia meluncurkan beberapa lini produk inovatif, melakukan ekspansi ke pasar internasional, dan membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada rasa hormat dan transparansi. Ia bukan lagi sekadar pewaris, ia adalah seorang visioner yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Namun, kesuksesan terbesarnya tidak tercatat di laporan keuangan.
Kesuksesan terbesarnya adalah kebahagiaan yang berhasil ia temukan kembali. Tawa yang dulu menjadi senjata, kini sering terdengar lepas dan tulus di antara teman-teman dan timnya. Ia aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan yayasan untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, menyalurkan kekayaannya untuk menciptakan dampak positif. Sementara Anindita terbang tinggi, mereka yang pernah mengkhianatinya menjalani takdir yang mereka pilih sendiri. Jauh di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat, Arya menjalani hari-harinya dalam monoton yang mematikan. Ia kini hanyalah nomor, seorang narapidana tanpa nama besar. Waktu dan penyesalan telah mengikis habis sisa-sisa arogansinya. Ia bekerja di perpustakaan penjara, sebuah ironi pahit yang selalu mengingatkannya pada awal pertemuannya dengan Anindita. Suatu sore, ia melihat sebuah majalah bisnis bekas yang disumbangkan. Di sampulnya, ada wajah Anindita, tersenyum cerah dengan judul, "Wanita Paling Berpengaruh Tahun Ini". Ia menatap foto itu untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi amarah atau rasa iri. Yang ada hanyalah kesadaran yang dalam dan menyakitkan tentang betapa besar berlian yang pernah ia genggam, dan dengan bodohnya ia buang hanya untuk memungut pecahan kaca yang berkilauan sesaat. Itulah hukumannya yang sesungguhnya, hidup selamanya dengan kesadaran akan apa yang telah ia sia-siakan. Nasib Rina, di satu sisi, lebih ringan secara hukum, namun lebih berat secara sosial. Karena kerjasamanya, ia hanya divonis 1 tahun masa percobaan dengan kewajiban lapor dan pelayanan sosial. Namun, namanya telah tercemar secara permanen. Di dunia yang ia puja, dunia kelas atas yang penuh citra, ia telah menjadi paria. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi teman-teman sosialita. Karirnya hancur, tidak ada perusahaan terkemuka yang mau merekrut seseorang dengan rekam jejak seperti dirinya. Ia akhirnya bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi dengan gaji yang pas-pasan. Suatu hari, saat istirahat makan siang di sebuah kantin sederhana, ia melihat iring-iringan mobil mewah berhenti di seberang jalan. Dari salah satu mobil, keluarlah Anindita, tampak begitu anggun saat hendak memasuki sebuah hotel bintang 5 untuk sebuah acara amal. Beberapa orang menyapanya dengan hormat. Rina hanya bisa menatap dari kejauhan, dari dunianya yang sempit dan mediocre. Itulah penjaranya, bukan dinding beton, melainkan jendela kaca yang selamanya akan ia gunakan untuk melihat kehidupan mewah yang pernah begitu dekat dalam jangkauannya, namun kini terpisah sejauh langit dan bumi. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan dari Arya, kehidupan tanpa Anindita. Ia hanya tidak pernah menyangka kehidupan itu akan terlihat seperti ini. Adegan terakhir dari kisah ini bukanlah tentang mereka. Adegan ini milik Anindita sepenuhnya. Sore itu, setelah seharian bekerja, ia tidak langsung pulang. Ia mengunjungi sebuah panti asuhan yang ia danai, bermain dan tertawa bersama anak-anak di sana. Di tempat itu, ia bukan CEO yang ditakuti. Ia hanya Kak Anin, yang membawa cerita dan kebahagiaan. Saat matahari mulai terbenam, ia berdiri di taman panti, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seorang arsitek yang ia kenal melalui proyek amalnya, mengajaknya minum kopi di akhir pekan. Sebuah ajakan sederhana, tanpa pretensi, tanpa kemewahan. Anindita tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Ia belum menjawab pesan itu, tetapi senyumnya sudah menjadi jawaban. Ia telah belajar bahwa cinta sejati tidak datang dengan kemegahan, melainkan dengan ketulusan. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia, bahwa ia lebih dari sekadar harta warisan ayahnya. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri. Dari semua aset miliaran dolar yang ia miliki, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dan kebahagiaan yang ia bangun di atas puing-puing pengkhianatan, adalah yang paling berharga. Dan tawa di restoran hari itu, tawa yang mengguncang dunia palsu suaminya, adalah awal dari segalanya. Itu adalah suara dari seorang wanita yang merebut kembali hidupnya. Dan kini, hidup itu terasa begitu indah.